Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Bintang Maulana dari kelas 1E Ilmu Komunikasi. Nah, sore hari ini saya kedatangan teman saya sendiri. Kebetulan dia alumni dari pondok pesantren. Nah, jadi tema yang mau saya bahas hari ini adalah gimana sih kehidupan berpesantren. Sedangkan saya kan bukan alumni pesantren itu. Nah, sekarang saya lagi di perjalanan sedang menuju ke tempat teman saya. Nah, ini rumahnya sudah dekat. Oke, ini dia teman saya. Welcome bro. Bro. Yo. Nih, kenalin dulu nih teman aku. Siapa namanya bro? Nama saya Ipan. Nah, ini dia teman aku yang aku bilang tadi, dia adalah alumni dari pondok pesantren. Nah, kalau boleh tahu dulu pesantren mana bro? Kalau gue sih pesantren di Babu Salam, Panam, di Seberantas nih. Kalau kita dari Arengka tuh, itu kita di sebelah kiri ada tuh nanti pondok pesantren Babu Salam. Nah, di pesantren Babu Salam. Siapa yang nggak tahu coba kan pesantren Babu Salam di Panam gitu. Jadi kan tema yang mau saya bahas sore hari ini, kan saya ini kan bukan alumni pesantren gitu. Jadi saya pengen tahu gimana sih kehidupan siswa-siswa selama di pesantren gitu. Jadi kalau boleh tahu awal mulai masuk pesantren tuh gimana? Sebenarnya sih gue nggak ada niat untuk masuk pesantren. Cuman orang tua gue mendukung juga gitu untuk masuk pesantren. Jadi adalah dapat hidayah dari Allah mengetuk pintu hati saya gitu. Jadi bisa terarah gitu saya masuk ke pondok. Dan kehidupan di pondok sih sebenarnya sama sih pada umumnya, cuman lebih ke arah kita itu seandainya tersesat, kita tahu jalan pulang gitu. Dan tujuan orang tua saya itu masuk ke pondok bukan karena saya harus jadi ustadz, harus jadi pemimpin yang bisa membawa bisa membawa ke menjadi lebih baik lah gitu. Sebenarnya tujuannya itu, cuman gimana ya, tujuan orang tua saya itu karena saya nakal, jadi dimasuki pondok gitu. Oh, berarti jadi kayak di pondok itu bukan semua orang yang baik-baik di pondok itu semua, tidak gitu. Pasti ada orang jahatnya juga gitu. Sama sekolah pada umumnya. Berarti emang rata-rata orang masuk pondok tuh alasan orang tua karena pengen anaknya jadi baik gitu ya. Iyalah, salah satunya gitu. Nah, jadi yang aku kepo nih dari hidup aku tuh, gimana sih kayak waktu tidur kalian gimana, kalian makannya gimana gitu kan. Kalian kan asrama tuh. Apakah kayak ada kejadian-kejadian yang kayak yang bikin kita nggak terbiasa? Soalnya kan dari awal kan kita nih kan nggak asrama gitu. Tiba-tiba kita masuk asrama, jadi kita gimana sih gitu. Cuman kalau masalah di asrama ya, kalau sekolah sih sama aja sebenarnya, pada umumnya belajar biasa. Cuman lebih ke arah gimana ada kita pada sekolah pada umumnya tuh kita belajar sama cewek gitu, cewek cowok gitu kalau di pondok. Berarti ini dipisah ya? Ada yang dipisah, ada juga yang enggak gitu. Tergantung. Jadi kalau masalah kehidupan di asrama sih lebih ke arah kita gimana caranya agar jiwa kita tuh jadi satu gitu. Dalam satu komplot, dalam satu kompi itu jadi satu gitu. Susah sama-sama susah, senang sama-sama senang gitu. Oh, berarti lebih ke kebersamaan. Iya, jiwa korsa gitu. Jiwa korsa lebih kuat. Dan itu pun tergantung. Nanti kan seandainya kita mau makan nih, biasanya kalau di rumah tuh kalau di sekolah luar tuh kan kita di rumah maka disediain gitu, makan makanan enak, makan makanan apalah pokoknya selera kita ada gitu kan. Kalau di pondok beda apa ya. Berarti itu menu makanannya gimana tuh? Kalau menu makanannya tuh udah ditentuin. Kalau biasanya hari Senin tuh makan ayam, makan ikan, tempe gitu. Sarapan sama-sama sarapan, cuman dikasih gitu. Cuman nikmatnya berbeda gitu. Oh, berarti kayak ada kenikmatan tersendiri gitu ya. Kalau nikmatnya di rumah itu memang nikmat mantap masakan orang tua gitu. Kalau nikmat di kalau nikmat di pondok nih dinikmatin aja gitu. Oh, dinikmatin aja.
Tapi kalau dari segi pembelajaran, bedanya sekolah biasa sama pesantren tuh apa? Pesantren gini dia. Kalau di pesantren itu lebih ke arah apa ya, gini. Anggap di sini SMA 8 tuh kan terkenal tuh orangnya pintar-pintar gitu. Jadi keunggulan di pondok ini kita tahu bisa membahas agama. Mana yang baik, mana yang buruk gitu. Lingkungannya itu aja. Jadi kita lingkungannya nggak terlalu bebas gitu. Jadi kita terarah. Di pondok bukannya semua orang-orang alim, nggak baik-baik banget. Pasti ada yang nakal pasti gitu. Jadi gitu. Jadi sama tujuan orang tua kita tadi gimana, itu tuh tergantung individunya lagi gitu. Bagaimana cara kita untuk memahami orang tua kita pun udah tua gimana gitu kan, nggak selalu ada gitu kan, pasti bakalan mati juga gitu. Tentu kita untuk diri sendiri bisa mempersiapkan kayak mana nanti seandainya orang tua tuh kita nggak ada gitu. Itu aja sih, lebih ke arah kesadaran sendiri-sendiri gitu. Kalau bahas orang tua nih kan di asrama tuh kan pasti pulangnya lama tuh, pulang ke rumah gitu kan. Ada nggak sih rasa kangen sama rumah sendiri tuh? Kalau kangen biasa ngapain gitu di pesantren? Masalah kangen orang tua tuh ya pasti setiap anak pasti ada, pasti merasakan pedihnya jauh dari orang tua gitu. Apalagi kalau seandainya masih di kalangan Pekanbaru, itu mah bisa orang tuanya datang. Coba jadi dari beda pulau gitu, dari Jawa, dari Kalimantan gitu, ada juga dari Aceh gitu. Banyak, cuman gitu tadi kita tuh dipaksa mandiri, paksa hidup berat gitu, bermanja gitu. Kalau seandainya kangen tuh biasanya kalau kami ya ada HP satpam yang bisa kami untuk minta tolong gitu, bang pinjam HP dong gitu. Buat nelpon orang tua, udah kangen banget nih. Nangis setiap orang pasti ada, walaupun itu cuman dipendam-pendam, cuman karena dia malu. Nangis tuh pasti ada, setiap orang pasti merasakan. Soalnya beda bro, jauh dari orang tua, dari SMP, SMA itu beda banget. Sedangkan gue aja gitu, dari SMA itu memang dari SMA nih udah belajar dewasa gitu kan, bukan dari masa-masa remaja lagi gitu, udah dewasa gitu. Pas gue aja nangis gitu, masih ada merasa ada kerasa gitu, tersentuh hati saya ya, saking kangennya gitu. Jadi kan sekarang nih udah lulus nih dari pesantren kan, jadi apa sih kayak momen-momen yang susah dilupain masa-masa pesantren dulu tuh? Nah itu tadi, karena jiwa korsa kami itu kuat, terlatih gitu. Jadi kalau kami seandainya ngumpul nih para alumni itu udah ikatan batinnya tuh udah kayak gimana ya bilangnya, ngomongnya udah kuat banget gitu. Iya, udah kayak udah saudara kandung, kayak ya saudara kandung gitulah pada umumnya gitu. Spontan aja gitu, asik-asik. Dulu kalau cerita palingan ya bahas ngumpul dulu ya, kita begini dulu malam pasti kita sering dicari ustadz karena cabut gitu. Itu sih di karena gitu. Berarti bedanya sekolah biasa sama pesantren ini kayak lebih seru pesantren lah kayaknya ya. Bisa dicoba kalau seandainya, itu sih lebih ke arah individunya, lebih ke arah kita kayak mikir gitu. Cuman kalau kita beda deh, kalau kemauan orang tua sama kemauan sendiri itu dia berbeda. Kalau seandainya kita kemauan sendiri, itu pasti ada rasa malu. Pasti orang tua tuh bilang gini, apakah yakin nih mau masuk pesantren lu gini loh. Pasti dibilang awal mulanya pesantren itu pasti susah loh, ngubungi orang tua, pasti makan yang nggak enak, tidurnya nggak nyenyak gitu, mandi bareng gitu. Jadi gitu, orang tua tuh pasti apa, itu kalau kemauan sendiri. Nah, itu kan ibaratnya tuh dia udah siap gitu dengan tantangan yang ada gitu. Kalau pasangan orang tua itu pasti anaknya itu pasti bakalan ada ngerasa mau pindah gitu. Udahlah, aku nggak betah di sini. Tapi karena dipaksa orang tua, didikan orang tuanya keras, jadi dia terpaksa, udah paksa biasa bisa gitu. Jadi gitu prinsipnya. Berarti seru juga ya kehidupan di pesantren kawan nih. Udah lapar nggak?
Udah lapar? Lapar banget sih. Aduh, aku juga ada lapar nih. Jadi karena kami udah berdua udah lapar, sekian ya video ya. Kami mau makan dulu. Dadah. Udah, thank you.